Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ya, selamat pagi, selamat menjelang siang ya. Di sini kita berada di depan bandara sekarang. Di depan kita melihat sesuatu yang merupakan persiapan dari MotoGP-nya Mandalika nih. Jadi di sini teman-teman perhatikan, yaitu sesuatu item milik dari PLN yang akan mensupport gelaran MotoGP di Mandalika. Nah, mungkin kalian sudah pernah ingat, yaitu PLN memiliki daya 5,19 kilovolt ampere yang akan siap memberikan layanan listrik super premium atau premium gold ya, untuk gelaran MotoGP di Mandalika. Jadi sudah kelihatan jelas seperti di depan sini nih, tuh bisa teman-teman baca ya. Jadi power ring gitu untuk MotoGP, untuk WSBK gitu kan. Udah benar-benar mantap nih, PLN punya sesuatu yang siap menyukseskan gelaran MotoGP nanti di Maret 2022 ini. Ya, semoga saja ya, untuk semua persiapan, semua pembenahan, lalu fasilitas juga ya, seperti yang sudah sering kita bahas di video-video kita sebelumnya. Jadi semoga saja untuk usaha ya bisa memberikan suatu kesan kalau Mandalika dan Indonesia mampu untuk menggelar acara sekelas dunia ya, berkelas dunia maksudnya nih. Nah, jadi di sini sekarang kita sudah baru sampai di bypass ya, di depan bandara yang akan terkonek menuju ke bypass ke arah Mandalika. Nah, jadi PLN di sini ya sudah kita kabarkan siap menyediakan infrastruktur dalam menyambut gelaran pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika tentunya ya, di tanggal 13 sampai 15 Februari 2022 nanti. Jadi salah satunya itu menyiapkan pasokan listrik yang terbaik lah kita bilang di lintasan tersebut. Hal ini sudah benar-benar dibenarkan oleh pihak PLN sendiri. Sudah dibenarkan untuk unit Indo wilayah Nusa Tenggara Barat atau Pak Lasiran ya, sudah menjelaskan kalau PLN akan kembali memberikan layanan listrik tanpa kedip pada ajang pramusim dan MotoGP Mandalika mendatang. Jadi inilah komitmennya PLN untuk menghadirkan sebuah layanan yang zero downtime kita bilang, atau listrik yang tanpa kedip pada gelaran MotoGP seperti pada WSBK kemarin di November 2021 itu. Nah, lebih lanjutnya ya, pihak PLN juga ya akan melakukan sejumlah persiapan di sirkuit Mandalika untuk merealisasikan layanan ZDT tadi atau zero downtime itu. Jadi salah satu langkahnya pemasangan kabel di beberapa titik sampai mobilisasi peralatan ke arah sirkuit seperti yang kita lihat ini. Ini merupakan salah satu mobilisasi PLN ya. Jadi nanti ini akan ada sebanyak 18 unit ya genset ini, dan 17 unit juga nanti untuk semacam UPS ya, atau uninterruptible power supply kita bilang. Dan ada juga 6 unit gardu nanti bergerak ya, gardu bergerak itu akan tetap disiapkan sebagai peralatan backup apabila terjadi gangguan pada suplai utama. Nah, bukan hanya mengalirkan listrik ke area sirkuit Mandalika, tapi PLN juga dilaporkan nanti bakal mempersiapkan keandalan listrik yang pada fasilitas pendukung terutama. Jadi salah satu fasilitas pendukung itu seperti masjid, kemudian hotel-hotel yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, PLN juga telah menyiapkan
personil ya, dan juga peralatan pendukung yang akan siaga selama pelaksanaan MotoGP. Dan insya Allah semua akan dimaksimalkan oleh PLN. Dan ini juga untuk Mandalika, untuk MotoGP, Mandalika untuk MotoGP-nya Indonesia. Dan ya, jadi teman-teman kita melintas di bypass sekarang ya, masih di jalur bypass. Inilah salah satu genset atau UPS atau unit-unit yang akan dibawa oleh PLN menuju ke arah Mandalika untuk segera dipersiapkan menjelang tes pramusim yang akan digelar nanti di tanggal 13 sampai 15 Februari. Jadi 1 bulan lagi ya teman-teman. Insya Allah 1 bulan lagi acara itu, dan kurang dari 1 bulan, sorry. Jadi kurang dari 1 bulan acara itu akan kita gelar bersama di Mandalika untuk pramusim. Jadi persiapan-persiapan yang bisa kita lihat selain sirkuit yang terus dilakukan pembenahan, kemudian di sini kita perhatikan sejumlah titik yang ada di bypass juga ya, seperti yang kita tahu supaya penonton atau pengunjung sirkuit Mandalika itu bisa mendapatkan pemandangan yang bukan sekedar lewat ya di bypass terutama, tapi ada pemandangan yang memberikan kesan kalau Mandalika merupakan tempat yang indah, mulai dari keluar dari bandara misalnya, atau mulai mendarat di bandara internasional yang ada di Pulau Lombok ini, terus ke arah Mandalika menggunakan akses dari bypass ini sekitar 15 menit ya untuk perjalanan ke arah Mandalika sendiri. Dan ya, segala persiapan-persiapan yang lain juga terus akan dilakukan, seperti kita kupas kemarin, yaitu tempat duduk atau grandstand kita bilang, yang mana sudah kita tahu yaitu nanti akan dilakukan pengiriman atau sudah di jalan sekarang, beberapa sudah di jalan dan akan tiba nanti di bulan ini ya, Januari ini akan tiba untuk tribun atau grandstand tersebut yang datangnya dari Prancis dan dari Jepang, yang mana itu merupakan salah satu atau jenis dari tribun atau grandstand sendiri, seperti yang dikabarkan oleh pihak MGPA ataupun pihak ITDC sudah menjelaskan kalau tribun ataupun grandstand tersebut setara dengan kelas-kelas tribun yang ada di Formula One dan MotoGP di sirkuit lainnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa kita hadiri Mandalika dan kita nonton bersama. Dan ya, beberapa tempat duduk juga seperti grandstand impor atau tribun impor kita bilang barusan itu akan 2 jenis ya, ada yang Premier dan ada yang Deluxe. Jadi Premier akan ada 20.000, kemudian yang standar, maksud saya bukan Deluxe, sorry, yang standar akan ada 30.000 jumlah untuk grandstandnya. Nah, kita sekarang melihat di sini masih ya penataan pada bypass sendiri untuk taman-taman atau pohon-pohon bunga-bunga dan sebagainya. Nantinya juga akan ditata, mudah-mudahan bisa lebih rapi dan lebih baik untuk jalur sepanjang bypass dari bandara menuju Mandalika ini teman-teman.